Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Ayah Bunda Misya bersama dengan saya Dr. Iman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan alat nebulizer. Sebagaimana kita ketahui, nebulizer itu adalah alat inhalasi atau yang orang awam kenalnya dengan alat penguapan atau uap atau nebu. Penggunaan alat nebulizer ini tidak boleh sembarangan. Indikasi penggunaan alat nebulizer yaitu pada gangguan saluran napas, misalkan asma atau juga PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronis, atau juga radang paru-paru yang menyebabkan produksi lendir berlebihan sehingga menyebabkan sesak napas. Namun, sesak napas yang disebabkan oleh penyebab di luar saluran napas, misalkan sesak napas karena penyakit jantung, itu tidak dapat menggunakan nebulizer. Prinsip penggunaan nebulizer adalah mengubah cairan menjadi uap atau aerosol menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, mengapa gangguan pada saluran napas itu menggunakan nebulizer? Karena uap yang kita hirup itu langsung mencapai target organnya, yaitu paru-paru. Pada keadaan-keadaan tertentu seperti serangan asma, nebulizer ini dapat menjadi terapi pilihannya dibandingkan dengan minum obat. Karena kalau minum obat itu melalui saluran pencernaan dulu, kemudian ke peredaran darah, kemudian di metabolisme baru mencapai ke organ targetnya. Nah, untuk itu kita langsung saja bahas bagaimana cara menggunakan nebulizer ini ya. Ini alat nebulizernya. Ini saya menggunakan Omron MEC28. Yang pertama, dicek dulu apakah alat ini berfungsi atau tidak. Dicolokkan ke listrik, kemudian ditekan tombol on off-nya untuk menyalakan. Nah, ini berfungsi ya. Kemudian, pasang bagian-bagiannya. Ada selang, kemudian ada sungkup atau face mask-nya, itu disesuaikan dengan pasiennya. Pasiennya anak atau dewasa. Jadi sungkupnya berbeda, ada yang untuk anak, ada yang untuk dewasa. Kemudian ada tempat penampung obatnya dan konektor. Nah, saat mempersiapkan alat nebulizer ini, tangan harus bersih ya. Yang pertama, dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini dipasang, bisa disangkutkan ke sini terlebih dahulu. Kemudian selangnya ada dua sisi, yang satu dicolokkan ke kompresornya, yang satu sisi dicolokkan ke bawah tempat ini. Kemudian, untuk obat-obatannya harus disesuaikan dengan resepan dokter. Jadi, jangan menggunakan nebulizer ini tanpa resep dokter atau tanpa anjuran dokter. Karena prinsip dari penggunaan alat nebulizer ini adalah untuk mengencerkan dahak atau lendir. Sehingga pada pasien-pasien tertentu, seperti pasien bayi, yang kemampuan batuknya belum optimal, itu malah dapat membahayakan. Malah akan dapat memperburuk keadaan, misalkan bertambah sesak. Nah, obat-obatannya itu tergantung resepan dokter. Biasanya ada NaCl, kemudian bisulfone solution, kemudian salbutamol, dan juga Pulmicort. Dosisnya tergantung dari berat badan, usia, kemudian anak atau dewasa. Bila menggunakan NaCl-nya bisa diambil menggunakan jarum suntik atau spuit. Misalkan diresepkan NaCl-nya 2 cc, diambil NaCl sebanyak 2 cc, kemudian disuntikan ke dalam. Misalkan yang diresepkan dokter adalah bisulfone, bisulfonnya bisa ditetes, misalkan 2 mili, atau juga bisa menggunakan jarum suntik. Diambil sebanyak 2 mili atau 2 cc, kemudian disuntikan. Atau ada juga yang menggunakan salbutamol. Tidak menggunakan bisulfone, tapi menggunakan salbutamol. Nah, bila menggunakan salbutamol, itu di pasaran mereknya ada yang Ventolin, atau juga ada yang Velutil. Sama, salbutamol 2,5 mg per 2,5 ml. Nah, dosis salbutamol itu 0,1 mg per kilogram berat badan. Misalkan anak berat badannya 25 kg, berarti dikalikan 0,1, yaitu 2,5. Sehingga dosis salbutamolnya sekali nebulizer itu satu ampul seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kurang dari itu, misalkan berat badan anak itu 20, berarti 20 dikali 0,1, yaitu 2 mili. Nah, ini dibuka dulu, diputar, cara bukanya diputar, kemudian nanti terbuka, ambil 2 mili menggunakan suntikan. Sebanyak 2 mili, kemudian disuntikan ke dalam alat penampung ini. Atau ada juga yang salbutamol tanpa menggunakan NaCl, hanya salbutamol atau dicampur dengan Pulmicort. Pulmicort bentukannya seperti ini, nanti bisa diputar, kemudian
ambil sesuai resep dokter, berapa mili. Jadi tergantung dari peresepan dokternya. Nah, jadi jangan menggunakan nebulizer tanpa anjuran dokter. Misalkan kita sudah berobat ke dokter, kemudian dokter menyarankan Bapak, Ibu sebaiknya di rumah menyediakan alat nebulizer. Apabila kondisinya seperti ini, gunakanlah nebulizer dengan obatnya ini dan ini misalkan. Jadi ikuti petunjuk dokternya. Nah, bila sudah dimasukkan obatnya, sambungkan konektor ini ke masker atau sungkup. Nah, sebelum dicoba, kita coba dulu apakah uapnya sudah keluar atau belum. Nah, ini terlihat uapnya sudah keluar ya. Nah, bagaimana caranya? Kita panggil Dr. Misha untuk mempraktekkan. Dr. Misha sudah datang, akan mempraktekkan. Caranya pasang sungkupnya yaitu disesuaikan ukuran sungkupnya dengan kepala pasiennya. Bila anak, gunakan sungkup yang anak. Dipakaikan, posisinya yaitu setengah duduk atau duduk, jangan sampai berbaring. Karena bila berbaring, bila nanti dahaknya keluar atau muntah, akan tersedak atau teraspirasi ke dalam paru-parunya. Nah, bila sudah terpasang, alat dinyalakan. Nah, alat dinyalakan seperti ini. Anak bernapas seperti biasa atau boleh hirup dalam. Orang tua bisa memegangkan seperti ini, atau kalau anaknya sudah besar, tinggal dikaitkan saja ke telinga talinya ini. Ditunggu sampai uap atau asapnya tidak keluar lagi. Nah, bila yang dewasa seperti ini. Tuh, jadi semua nempel ya. Dari hidung sampai dagu nempel rapat. Bila uapnya sudah habis atau sudah tidak keluar lagi, alatnya dimatikan. Kemudian dilepas. Anak ada baiknya ditepuk-tepuk secara pelan. Depannya juga boleh. Sudah ya, Dr. Misha? Terima kasih. Bila sudah, maskernya bisa dibilas atau menggunakan sabun cuci botol bayi ya. Nah, untuk kasus pilek itu sebaiknya tidak menggunakan nebulizer. Untuk pilek itu bisa menggunakan inhalant yang ditetesin di baju atau mungkin di sapu tangan atau menggunakan semprot hidung. Nah, sekian video YouTube Ayah Bunda Misha. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Dadah, sampai bertemu di video-video selanjutnya.